Halo semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Devinalita. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak sama teman-teman yang udah support aku, yang sudah follow aku di IG, subscribe aku di YouTube, dan nontonin video-video aku. Karena jujur aku merasa hidupku lebih berarti ketika aku bisa menebar manfaat untuk orang lain. Oke, back to video. Hari ini aku bakal ngajak kalian lagi buat Quran journaling. Yeay, siapa yang udah kangen ngejurnal bareng aku? Sekarang kalian bisa siapin alat-alatnya, alat tulis, kemudian referensinya, kita ngejurnal bareng-bareng. Kali ini aku mau journaling Quran Surah Al-Baqarah ayat 6, dimana ayat ini tuh bercerita tentang orang kafir yang mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Mereka disebut kafir karena dalam hati mereka itu ada sifat untuk menolak kebenaran. Sementara kufur adalah satu perkataan yang umum. Banyak jenis kufur sebenarnya. Ada syirik, ada yang menolak Nabi, menolak Al-Quran, ataupun hanya menolak satu ayat dalam Al-Quran, itu bisa disebut sebagai kufur. Ada juga yang kufur dengan perbuatan, seperti contohnya mereka bersujud kepada selain Allah, mencampakkan Al-Quran, menghina Al-Quran, dan sebagainya. Jadi banyak cara untuk menjadi kafir. Nah, kafir dalam ayat ini adalah sengaja menutup kebenaran karena rasa iri dan hasad yang ada pada diri mereka. Selain itu juga karena sifat mereka yang tidak mau menerima kebenaran dan juga bebel kalau dibilangin. Mereka udah tahu Al-Quran itu benar, tapi masih aja ditolak. Mereka juga udah tahu kalau Rasulullah Muhammad itu adalah Rasul Allah yang terakhir, tapi mereka juga menolak karena rasa iri dan hasad yang ada dalam diri mereka. Karena Rasulullah bukan berasal dari kabilah mereka, bukan dari suku mereka, dan bukan dari keturunan mereka. Karena sifat ngeyel dan bebel inilah yang menyebabkan kekafiran Yahudi dan juga musyrikin Mekah, karena mereka tahu kebenaran tapi menolaknya. Ada 4 tingkatan dalam penolakan dakwah. Yang pertama, hati mereka ragu-ragu kepada Allah, itu adalah sifat orang munafik. Kemudian yang kedua, mereka melawan dengan hati, tidak mau menerima dakwah Islam, tapi mereka juga tidak melakukan perlawanan secara fisik. Kemudian yang ketiga, mereka melawan secara terang-terangan. Bila ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka dan mereka sudah paham, tapi tetap tidak mau menerima. Dan yang keempat, apabila seseorang itu terus melawan berkali-kali dan menentang dengan keras, di titik inilah Allah akan mengunci mati hatinya dari menerima kebenaran. Tapi perlu diingat bahwa ayat ini tuh bukan seruan untuk kita menghentikan dakwah. No, karena kita tidak tahu hati mana yang sudah Allah kunci, mana yang Allah masih beri kesempatan. Maka dari itu, dakwah harus tetap dijalankan. Seperti kata Allah dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 40, sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedangkan kamilah yang menghisap amalan mereka. Pada awalnya, karena kelembutan hati Rasulullah dan kasih sayangnya, beliau menginginkan agar semua orang itu beriman dan mengikuti petunjuknya. Rasulullah tahu apa konsekuensi dari orang yang tidak beriman dan kemana muara terakhir mereka. Yaps, jahanam. Dan Rasulullah gak pernah mau ada seorang pun dari kaumnya, dari umatnya yang mampir dulu ke sana. Apalagi pada orang yang tidak mengimani Allah, yang otomatis akan kekal di sana. Sehingga Rasulullah itu menjadi sedih, menjadi berduka cita ketika ada seseorang ataupun segolongan kaumnya yang tidak mau menerima risalahnya. Dan Rasulullah menjadi sangat terpukul ketika kematian Abu Thalib, paman kesayangan Rasulullah yang menjadi tameng bagi Rasulullah, melindungi Rasulullah dari kaum kafir Quraisy, yang sampai pada akhir hayatnya dia tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya dan berpegang teguh pada agama nenek moyangnya. Bahkan terhadap orang yang banyak jasanya kepada Rasulullah sejak awal dakwahnya, Abu Thalib yang menjaga Rasulullah, melindungi Rasulullah, merawat Rasulullah, Rasulullah gak bisa nolong dia karena kekufurannya kepada Allah. Begitu juga ketika kita menyampaikan risalah Islam kepada orang lain, menasihati keluarga kita, mendakwahkan Islam, mendakwahkan Al-Quran, kita nggak bisa memaksa orang untuk menerima ajakan kita, karena kita juga tidak bisa memberi orang lain itu hidayah, karena sesungguhnya hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Bahkan kata Imam Syafi'i, andai hidayah itu seperti buah yang bisa kubeli, maka akan kubeli berkeranjang-keranjang untuk kubagi-bagikan kepada orang-orang yang kucintai.
So guys, hidayah itu adalah anugerah yang gak bisa ditukar dengan rupiah. Oleh karena itu, jaga baik-baik pemberian dari Allah itu. Kalau gak mau, Allah ambil kembali. Dan hidayah Allah itu sudah Allah tebar di seluruh muka bumi dengan bentuk tanda-tanda kekuasaannya. Dan bisa jadi hidayah itu ada di sekeliling kita. Tinggal kitanya aja nih, mau ngambil itu atau enggak. Selamat berburu hidayah dan jangan lupa berdoa sama Allah. Segini dulu sharing buat hari ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil dan ilmu yang bisa dipetik. Sampai ketemu di konten aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.